Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prawoto, mahasiswa PJJ Sistem Informasi. Di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tutorial bagaimana saya membuat flowchart dari tugas Sistem Informasi Akuntansi ini. Sebenarnya dalam membuat flowchart sendiri itu ada banyak aplikasi atau website untuk membuatnya. Tapi pada kali ini saya menggunakan WPS. Ini mirip dengan aplikasi Microsoft Word sejenisnya. Di sini mungkin bisa saya terangkan dulu. Di sini saya buat dengan oval, mulai turun kepada penerimaan pesanan, persetujuan kredit, masuk ke bagian kredit disetujui. Kalau disetujui, dia akan masuk lagi ke bagian pengeluaran barang. Kalau tidak, dia akan kembali ke penerimaan pesanan. Lalu dari pengeluaran barang ini masuk lagi kepada pengiriman barang, masuk lagi ke penerbitan faktur, penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan selesai. Nah, bagaimana cara membuatnya di WPS Office ini? Yang pertama, saya untuk membuat oval ini, kita ke bagian insert, lalu pilih shape. Di bagian voucher, kita pilih yang oval dulu. Kita tinggal seret aja, kita buat di sebelahnya persis ya. Nah, untuk menambahkan teksnya ini, kita klik dulu shape ovalnya ini, lalu kita klik kanan, pilih add text, baru kita mulai, saya tuliskan mulai. Nah, kalau saya gunakan font Rusawan, dan fontnya saya kecilkan sedikit. Nah, sini sudah jadi bagian dari mulai. Flowchart dimulai dari titik ini menandakan awal dari proses bisnisnya. Lalu kita buat shape persegi panjang, kita ke insert lagi, ke shape, kita pada bagian voucher ini pilih yang bagian yang pertama ini, tulis misalnya penerimaan pesanan. Kita klik kanan, add text, penerimaan pesanan, nah, penerimaan pesanan. Sini saya ubah lagi fontnya menjadi Rose1. Saya pilih ukurannya yang nggak usah terlalu besar. Nah, sini. Nah, karena di sini kan saya saya banyak pakai shape yang persegi panjang, jadi kita nggak perlu lagi buat satu-satu, tinggal kita copy paste aja. Kita klik dulu, kita Ctrl C, Ctrl V. Ya, dan keluar, kita cukup ganti teks di dalamnya saja. Kita select semuanya, kita ganti jadi persetujuan dan kredit. Nah, setelah persetujuan kredit ini kan ada shape yang bentuknya itu seperti ketupat. Caranya sama, kita ke bagian insert, bagian shape, lalu kita pilih bagian yang ini, decision, keputusan. Kita bebas mau diaturnya seperti ini, agak begini, menyesuaikan uh, kemuatan teksnya, bebas. Sama kita klik kanan, add text, kita pilih, tuliskan kredit disetujui. Ya. Ini saya select semua dulu, kita ganti fontnya, karena dikecilkan sedikit. Nah, lalu di sini nah, kita kecilkan lagi. Nah, saya rasa sih sudah baca ya. Nah, untuk di bagian bawahnya, karena menggunakan persegi panjang lagi, kita cukup mengcopy paste
Caranya bisa juga dengan klik kanan. Kita tekan tombol copy ini, lalu kita klik kanan lagi, kita pastekan. Nah, dia akan muncul. Tinggal kita tulis pengeluaran barang. Nah, gimana kalau kita mau menambahkan tanda-tanda panah ini? Caranya sangat gampang, sama. Kita ke insert lagi, ke bagian shape lagi. Kita bisa pakai panah yang jenisnya seperti ini, lines, atau menggunakan semacam block arrows gini. Saya gunakan di bagian down arrow. Nah, kita bisa copy paste aja untuk di bagian bawahnya. Ini tambah satu persatu. Nah, ini kredit disetujui. Kalau di bagian decision ini, biasanya ada dua hasil, ya atau tidak. Kita buat dulu, misalnya ya, ya, paste. Nah, ini kita bisa rotate sedikit. Kalau ya, kalau untuk tidaknya kan, jika tidak dia akan kembali ke penerimaan pesanan. Kita bisa pakai bagian shape yang lines. Saya suka pakai yang ini, elbow arrow connector. Jadi kita pilih sudutnya, kepalanya ini kita bisa sambungan ke sini. Dan gimana cara kita membuat keterangan ini teks ya dan tidak? Kalau saya caranya cukup dengan menggunakan text box seperti ini. Misalkan ya, kita tulis ya. Ini fontnya juga bisa kita ganti-ganti biar senada, mungkin kita samakan pakai Rosawan dan fontnya kita kecilkan sedikit. Warnanya kita coba agak mirip kan. Nah, di sini kalau ada line hitamnya ini bisa dihilangkan dengan kita pilih bagian ini dan no line. Nah, dia akan hilang. Kalau ya, dia akan, maksudnya kalau ini ya, dia akan ke bagian pengeluaran barang. Di sini kita mau tambahkan juga kalau tidak ya. Nah, kalau tidak, kepanjangan biar teksnya kelihatan. Nah, mungkin ini warnanya agak kurang sama ya, tapi masih senada lah. Nah, dari pengeluaran barang ini kita bisa copy paste lagi router ini. Kita ganti teksnya pengiriman barang. Pengiriman barang. Selanjutnya, setelah pengiriman barang adalah penerbitan faktur. Penerbitan faktur. Nah, penerbitan faktur kita tambahkan lagi di bawahnya. Dari penerbitan faktur itu masuk ke penerimaan pembayaran. Ini atau diberikan saja. Nah, ini kita bisa adjust persegi panjangnya, mau dibuat dia menurun ke bawah atau menyamping, itu bisa disesuaikan masing-masing.
Dari penerimaan pembayaran ini kita bisa masuk ke pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Nah, tinggal kita tambahkan penyusunan laporan keuangan. Lalu selesai. Selesai ini kita bisa copy dari yang oval mulai ini. Bisa saja kita taruh di paling bawah. Karena kalau oval itu dia mengartikan mulai atau selesai. Nah, jangan lupa ganti selesai atau end. Untuk menambahkan panahnya sama, kita tinggal copy paste aja. Kita bisa susun. Kita bisa atur juga posisi-posisinya jika dia terlalu sempit. Oke, tinggal kita tambahkan yang terakhir sama. Kita turunkan sedikit biar ada space. Oke, ini sudah jadi flowchart-nya sama dengan yang di sebelah kiri ini. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Nah, pada flowchart yang mulai ini maksudnya flowchart itu dimulai dari titik ini. Ini menandakan awal dari proses bisnis yang ini. Lalu dia masuk ke bagian penerimaan pesanan. Ini proses dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Pelanggan dapat mengirimkan pesanan melalui berbagai channel atau saluran seperti telepon, email, atau sistem pemesanan online seperti website dan lain-lain. Nah, di sini ada persetujuan kredit. Setelah menerima pesanan, langkah selanjutnya adalah memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki kemampuan untuk membayar. Nah, selanjutnya adalah decision. Kredit ini disetujui atau tidak. Kalau tidak, ya, kalau iya, kita mulai dari iya dulu. Kalau iya, proses lanjut ke pengeluaran barang. Tapi kalau enggak, proses kembali ke penerimaan pesanan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti meminta pembayaran di muka atau menolak pemesanan. Lalu, pengeluaran barang. Setelah kredit disetujui, barang-barang yang dipesan akan dikeluarkan dari gudang atau tempat penyimpanan. Ini melibatkan pengecekan stok dan menyiapkan barang untuk dikirim. Lalu berikutnya adalah pengiriman barang. Barang-barang yang sudah disiapkan kemudian dikirim ke pelanggan. Proses ini mencakup pengemasan, pengiriman, dan pelacakan pengiriman. Lalu berikutnya adalah penerbitan faktur. Setelah barang dikirim, perusahaan menerbitkan faktur penjualan yang dikirimkan kepada pelanggan. Faktur ini mencantumkan detail pesanan, jumlah yang harus dibayar, dan tenggat waktu pembayaran. Lalu sini adalah penerimaan pembayaran. Setelah menerima faktur, pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Perusahaan menerima dan memproses pembayaran. Lalu berikutnya adalah pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi penjualan dan pembayaran yang dilakukan dicatat dalam sistem akuntansi.
Pencatatan ini penting untuk menjaga akurasi dan integritas data keuangan. Lalu berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan transaksi yang telah dicatat, perusahaan menyusun laporan keuangan. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah ya selesai. Ini adalah titik akhir dari proses dalam flowchart ini. Setelah laporan keuangan disusun, seluruh siklus transaksi dianggap selesai. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Saya Ari Parwoto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.